Kemudian selanjutnya Ibnu Hisham menulis Sirah Nabawiyah dengan pendekatan ilmiah yang sistematis. Ya tadi sistematis ya intinya. Jadi karya Ibnu Ishaq ya yang itu sudah bagus sebenarnya, cuman kurang sistematis, maka oleh Ibnu Hisham dibuat sistematis lagi ya. Ibnu Hisham ini membagi kisah Nabi Muhammad ke dalam tahapan-tahapan kronologis sebagai berikut. Nah, pertama ini garis besarnya ya, garis besarnya. Pertama, Ibnu Hisham itu menulis nasab Nabi Muhammad ya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti menjelaskan silsilah Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad ya. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan masa-masa kenabian dan berdakwah di kota Mekah ya. Kemudian Ibnu Hisham menjelaskan masa-masa hijrah ke Madinah dan berdakwah di sana. Kemudian Ibnu Hisham juga menjelaskan perang-perang besar di masa Nabi. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan macam-macam lah. Kemudian Ibnu Hisham juga menjelaskan peristiwa Fathul Makkah. Ya, ini karena sangat bersejarah tentu dijelaskan. Dan terakhir Ibnu Hisham menjelaskan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain menyusun secara kronologis ya, beliau Ibnu Hisham juga menambahkan penjelasan kebahasaan, asal-usul kabilah, syair-syair Arab klasik, serta sejarah pra-Islam seperti kisah bangsa Arab terdahulu. Nah tadi, karena beliau ahli bahasa juga, kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang dipaham, dijelaskan oleh Ibnu Hisham ya. Atau syair-syair Arab klasik, karena sebelum pra-Islam, sebelum Islam itu bangsa Arab adalah bangsa penyair, ini bukan bangsa penulis, tapi bangsa penyair. Makanya apa-apa itu pasti ada syairnya ya. Mau perang buat syair dulu untuk penyemangat ya, mau berdagang buat syair dulu, mau berdiskusi mau buat syair dulu. Makanya bangsa Arab itu kaya dengan syair-syairnya karena memang tradisi bangsa Arab ya. Dan ketika itu memang banyak yang buta huruf karena apa? Kalau bangsa Arab jahiliyah, bangsa Arab pra-Islam itu bisa kemampuan menulis itu dianggap aib ya. Kenapa dianggap aib? Karena orang Arab itu beranggapan kalau orang bisa menulis, oh berarti ingatannya itu lemah, berarti ingatannya itu kurang baik, berarti orang itu pelupa, makanya perlu ditulis. Nah, kalau orang yang cerdas, orang yang pintar itu nggak butuh tulisan, cukup dengan hafalan. Itulah pola pikir masyarakat Arab jahiliyah. Nah, yang nanti dirombak oleh Nabi ketika beliau diutus menjadi Nabi. Enggak, menulis itu penting. Iqra, bacalah. Nah, saya lanjutkan. Metode ini menjadikan Sirah An-Nabawiyah bukan sekedar biografi Nabi, tetapi kompendium sejarah, genealogi, dan sastra Arab klasik. Ibnu Hisham memperkenalkan struktur kronologis yang rapi dalam historiografi Islam. Metode yang kemudian menjadi model dalam penulisan sejarah Islam hingga era sekarang.